Shalom saudara sekalian, kita kembali dalam acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab, episode 397. Pertanyaan pertama, saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene. Saya bekerja sebagai HRD di perusahaan ekspedisi terbesar di Indonesia. Beberapa waktu lalu kami diterima isu PHK massal. Tuhan bawa saya kembali ke masalah yang terus mengguncang hati nurani saya. Dalam pelajaran spiritual quotient yang diajarkan Pak Eras, yang diajarkan Bapak Eras, saya dimerdekakan dari cara berpikir. Saya paham saya harus kenali posisi saya dan jangan melukai orang lain. Saya sadar saya hanya seorang pelaksana atau eksekutor. Tuhan belum mempercayai saya sebagai perumus kebijakan atau pengambil keputusan. Di sisi lain saya juga menyadari keputusan efisiensi tersebut cenderung produk cacat hukum yang merugikan pekerja. Tapi saya berusaha belajar taat terhadap yang kelihatan, di mana Tuhan mempercayai saya mengabdi di tempat ini. Dalam perjalanan ini saya juga memahami bahwa mereka yang Tuhan pertemukan dengan saya di sini juga menjadi beban sepenanggungan saya dalam proyek keselamatan. Saya turut bertanggung jawab dalam keselamatan mereka. Bagaimana saya harus bertindak sebagai seorang pelaksana tanpa harus melukai orang lain? Karena ini di luar kehendak saya dan ini sangat merusak hati nurani saya. Sangat merusak atau mengganggu ya tepatnya ya. Yang pertama saya bersyukur Anda mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene di mana saya menjadi pimpinan sekolah ini. Anda memiliki beban terhadap penderitaan orang lain. Anda merasa terganggu, maksud saya hati nurani Anda terganggu ketika melihat ketidakadilan. Dan saya melihat Anda menyadari bahwa tempat di mana Anda bekerja adalah lahan Anda mengabdi kepada Tuhan atau tempat pelayanan. Sehingga Anda merasa bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan ini sesuai kehendak Allah. Di dalam pernyataan Anda tertulis, saya turut bertanggung jawab dalam keselamatan mereka. Satu hal yang saya mau sedikit tambahkan, di sini Anda berkata, karena ini di luar kehendak saya, dan ini sangat merusak hati nurani saya. Ini tidak akan merusak hati nuranimu kalau engkau tetap di dalam integritas. Memang mengganggu hati nuranimu, tapi kamu tidak ikut menyetujui tindakan-tindakan yang merugikan sesama. Jadi Anda hanya terganggu, tapi tidak merusak. Ya, tapi tidak merusak. Oke, saya harap begitu. Lalu bagaimana Anda harus bertindak sebagai seorang eksekutor tanpa melukai orang lain? Yang pertama, Anda tidak bisa berharap untuk tidak melukai orang. Ini dunia yang sudah rusak. Ya, produk hukum yang cacat itu bukan hanya 1-2 item, tapi saya kira banyak produk hukum yang salah atau cacat di dunia ini. Termasuk yang Anda tengarai dan Anda nilai ini. Jadi jangan berharap orang tidak terlukai. Pasti ada orang terlukai. Seperti yang Anda kemukakan, Anda sekedar sebagai pelaksana atau eksekutor. Dan apa yang Anda lakukan itu di luar kekuasaan, di luar kemampuan
otoritas Anda. Ya. Jadi Anda sebagai eksekutor tidak bisa dikatakan bersalah. Sebab Anda hanya juru bicara yang harus menyampaikan kebijakan perusahaan. Ya. Anda bukan perumus kebijakan atau pengambil keputusan. Anda hanya sebagai juru bicara, pelaksana, eksekutor. Anda tidak bisa dikatakan salah. Sampaikan saja, tidak perlu merasa bersalah karena Anda tidak bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Ya. Dan jangan berharap orang tidak terlukai. Tetapi di dalam hal ini pasti ada tindakan Anda yang bisa membuat orang terhibur. Pasti ada celah di mana Anda bisa menjadi berkat bagi para pekerja yang merasa dirugikan itu. Ya, pasti Tuhan akan memberi Anda hikmat. Nah, tetapi kalau Anda merasa benar-benar terganggu dan tidak sejahtera, ya Anda jangan lakukan pekerjaan itu. Anda bisa mencari pekerjaan lain. Tetapi yang terakhir ini saya tidak kemukakan sebagai hal yang utama. Ini opsi yang paling mendesak dan terakhir yang harus dipertanyakan kepada Tuhan. Selamat berjuang. Dan tetaplah memandang pekerjaan yang Anda emban itu adalah bidang pelayanan yang Tuhan percayakan dan jadilah berkat di situ. Akhirnya saya mengutip firman Tuhan yang mengatakan, wise as a serpent, ya, harmless as a dove. Bijaksanalah atau cerdiklah seperti ular, ya, dan tuluslah seperti merpati. Tuhan memberkati. Pertanyaan kedua, Salom Omera, saya usia 51 tahun, pria, PNS di Klaten, Jateng, anggota gereja mainstream. Perkenankan bersaksi dan bertanya di ABAM ini. Saya dikenalkan suara kebenaran oleh seorang teman 28 Juli 21 waktu itu di rumah kontrakan. Sejak saat itu terus mengikuti doa pagi dan khotbah bersama Om Eras via Zoom dan YouTube. Dalam perjalanan waktu bulan September sudah pindah ke rumah yang saya bangun, tinggal dengan seorang istri dan 3 anak. Karena hasrat ingin memiliki rumah sendiri, sehingga gaji hanya untuk angsuran bank sebesar 8 juta sekian. Dengan sisa pokok sampai dengan ini 430 juta. Tentu untuk kebut keluarga minus sehingga hidup kurang fokus karena mencari penghasilan tambahan. Pada suatu titik saya mengikuti doa puasa 5 hari di hari terakhir. Ada pengakuan dosa atas salah saya, jatuh dalam hutang, dan ada komitmen yang jelas untuk melepas semua pencarian dunia, kembali ke nol. Kami bersandar dan berserah kepada Tuhan saja untuk dapat kembali mengelola gaji dengan baik, bebas hutang. Sejak saat itu kerinduan untuk mengalami Tuhan terus menguat dan rumah tinggal siap untuk persekutuan doa kelompok kecil yang rindu suara kebenaran sekaligus sebagai pos PI yang bertujuan peduli mengasihi terhadap jiwa-jiwa untuk kembali ke langit baru, bumi baru. Saat saya menulis ini juga mengikuti program doa puasa 40 hari untuk perubahan, masuk hari ke-17. Waktu hari 14 sampai 16 puasa, tetap doa pagi dan sore, off karena sakit, serumah mungkin kalau di swab hasilnya positif. Puji Tuhan, kami sehat kembali, tanggal 22 sudah bisa mengikuti ibadah doa via YouTube dan doa jam 5 pagi rutin kembali. Pertanyaan saya, masih sinkronkah ketika minta mujizat Tuhan terjadi bagi kami untuk lepas dari jerat hutang dan dapat kembali mengelola upah gaji dengan baik juga
untuk mendukung kesiapan saya melakukan pekerjaan Tuhan di rumah ini dengan segala kebutuhannya, tanpa berpikir lagi melakukan yang lain sebagai PNS sampai pensiun, karena saat ada keluarga dan anak masih kuliah. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Memang pada waktu Anda merencanakan untuk kredit rumah yang 8 juta sekian itu, jelas Anda tidak bisa lagi memiliki sisa uang untuk kehidupan hari-hari. Dan ini ceroboh. Tetapi ini sudah terjadi, ya. Yang Anda lakukan sekarang adalah bagaimana memiliki usaha tambahan. Istri Anda coba pikirkan mau jualan getuk, jualan pecel atau apapun. Tuhan pasti buka jalan. Ya. Kondisi yang terburuk adalah Anda kembali menjual rumah itu lalu kontrak. Tetapi ini opsi yang menurut saya kurang tepat. Karena kalau Anda jual kembali untuk peroleh uang kontrak, ya sama juga. Nah, yang Anda harus lakukan sekarang ini, jangan berpikir rumah itu menjadi tempat kebaktian. Itu nomor 2. Bukan saya tidak setuju, itu bagus. Bagus rumahnya dipakai untuk persekutuan, sama-sama dengan beberapa saudara mendengar suara kebenaran, sangat bagus. Tetapi Anda tidak akan memiliki ketenangan kalau masih memiliki keterikatan dengan hutang. Makanya sekarang yang Anda pikirkan bagaimana mendapat penghasilan tambahan. Tuhan pasti buka jalan, itu saja. Dan kondisi terburuk Anda menjual kembali rumah itu supaya gaji Anda sebagai PNS untuk makan dan untuk kuliah anak-anak. Tetapi ini opsi yang terakhir yang menurut saya kurang bijak juga. Sebab Anda jual rumah, lalu saudara cari rumah yang lebih kecil, nanti sama juga uang akan tidak jauh beda sekali, tidak jauh beda. Maka itu yang bisa Anda lakukan, cari penghasilan tambahan. Ya, pulang kerja sampai malam buka warteg kek apa kek, lakukan. Tuhan buka jalan. Ya. Cara yang paling terakhir adalah Anda numpang di rumah orang tua atau keluarga dan rumah itu dikontrakkan. Supaya uang kontraknya bisa mengurangi beban Anda. Jadi uang kontrak itu bisa mengurangi beban. Ya, saya kira itu. Tetapi saya tidak tahu kebutuhan Anda per bulan berapa di lingkungan Anda di daerah Klaten ini, ya. Saya percaya, saya punya insting, naluri, maksud saya, Tuhan akan buka jalan kalau Anda bekerja. Jadi jangan pikirkan malam hari untuk doa, suara kebenaran, itu nanti. Bukan tidak boleh. Sekarang pikirkan penghasilan tambahan. Ya, mau jual pecel, mau jual getuk, mau apa, lakukan. Istri dilibatkan. Istri suruh bekerja jika mungkin. Lakukan ini, Tuhan buka jalan. Oke. Yang ketiga, dari pria usia 31 tahun yang tidak perlu saya sebut namanya. Salam Pak Era, saya ingin bertanya perihal pelayanan gerejawi Pak. Ada 3 persoalan yang ingin saya sampaikan dan tanyakan. Seorang gembala gereja berinisiatif mengupgrade laptop gereja dengan motif awal agar lebih mudah mengakses segala hal yang bersangkutan dengan pelayanan gereja seperti lirik lagu, PowerPoint, dan lain-lain. Tetapi kemudian hari beliau memerintahkan pengurus untuk memberi laptop dengan spek tinggi
demi bertujuan untuk mengedit lagu-lagu rohani ciptaan beliau dan proyek-proyek lainnya yang juga dapat dikomersilkan untuk pribadi. Harga laptop juga lumayan tinggi, yakni sekitar 8 juta lebih, dan dibeli secara kredit menggunakan kartu kredit di mana penguruslah diminta dengan sukarela mencicil laptop tersebut. Suatu kali ada persekutuan di luar gereja yang saya himpun hendak memberikan sumbangan bagi salah satu jemaat di gereja yang sedang sakit. Ini hal kedua. Akan tetapi gembala berkata, uangnya jangan diberikan sepenuhnya. Takut jemaat lain yang nantinya sakit merasa iri hati seperti diperlakukan tidak adil. Lalu gembala tersebut meminta sebagian uangnya dimasukkan saja ke dana diakonia gereja agar dapat dialirkan ke jemaat lain yang nantinya juga sakit. Padahal sumbangan tersebut dari awal benar-benar ditujukan penyumbang untuk anak yang sedang sakit. Ya. Ini kasus kedua ya. Oke, kasus pertama dulu deh soal laptop ya. Laptop harga 8 juta itu sebenarnya tidak mahal-mahal sekali. Spek seperti ini ya, kalau untuk mengedit lagu, untuk desain grafis, ini ya cukup tetapi tidak bagus-bagus sekali. Kebetulan saya memang pernah berkecimpung di dunia rekaman ya. Sola Gracia Record itu dulu sampai sekarang ya milik saya. Jadi saya mengerti harga laptop seperti ini belum besar. Biasanya laptop untuk edit lagu dan lain-lain itu merek tertentu yang harganya di atas 20 juta. Lalu kalau untuk proyek-proyek tertentu seperti desain grafis ya biasanya kami juga kebetulan ada selain production house kami ada publishing house, biasanya menggunakan merek tertentu yang memang digunakan untuk desain, itu harganya bisa mahal sekali, ya bisa puluhan juta. Tetapi ini masalahnya adalah satu, bilangnya dia untuk maksud tertentu, tapi ternyata untuk yang lain. Nah ini yang kurang jujur. Mestinya terus terang saja, tidak masalah. Yang kedua, meminjam kartu kredit jemaat. Di mana pengurus atau meminjam kartu kredit pengurus, di mana pengurus diminta dengan sukarela mencicil laptop itu. Kalau menurut saya ya ini saya bukan mau menghakimi siapa-siapa karena namanya memang tidak dicantumkan. Kita tidak boleh bermental miskin, tidak boleh. Ya kita mesti punya malu, ya malu. Kalau orang timur yang begini ini mesti malu. Kecuali teman yang sangat dekat, lalu saudara, itu pun juga mesti dipertimbangkan. Menjadi beban orang itu tidak baik. Bagi semua saudara juga saya nasihatkan jangan melakukan hal ini. Meminjam kartu kredit orang dan orang itu suruh yang mengangsur. Aduh ini tidak bijaksana. Ya. Mental seperti ini, mental menyusahkan, mental benalu, mental melarat. Ya, lebih baik kita tidak punya laptop, kita tidak usah kerjakan hal ini. Ya. Mental seseorang seperti ini itu pasti dia lain juga miskin rendah. Ini sudah jadi parameter bahwa dia mentalnya tidak agung, bukan seorang yang bersih, bukan seorang elegan, bukan priayi, bukan bangsawan. Kita jangan contoh orang seperti ini, saudara, ya. Perlu laptop untuk tujuan AB, ternyata ABCDEF, udah salah itu, ya. Lalu nanti jadi harganya pun berubah. Pinjam kartu kredit orang, lalu minta orang itu mengangsur dengan sukarela. Belum tentu dia sukarela dengan benar. Kalau orang yang punya kartu kredit juga punya masalah keuangan, kan menyusahkan.
Jangan contoh tindakan ini. Ya, ini orang yang bermental rendah. Jangan dicontoh. Lalu mengenai ada sumbangan gereja untuk si A, lalu disarankan kalau sudah kumpul uangnya sebagian ke diakonia, karena mungkin ada orang lain yang sakit. Ini juga tidak jujur. Ini tidak jujur. Ini penipuan. Kalau misalnya kita kumpulkan dana untuk si Anu, ya mesti untuk si Anu, bukan untuk si anak. Soal nanti si apalagi sakit, ya kita kumpulkan lagi dana itu. Kecuali diumumkan ke jemaat, saudara, kita mau kumpulkan uang untuk orang sakit. Bukan hanya untuk si Anu, tapi untuk semua, si Anu, si Ana, si Ani, si A, Anai, begitu saudaraku, ya. Nggak boleh kita tidak jujur seperti ini. Dan saya sebagai pendeta punya pengalaman, ada godaan besar untuk seperti ini. Saya berkali-kali memiliki kasus mirip seperti ini. Kita harus punya integritas. Kalau kita berkata, dana ini kita tujukan untuk korban erupsi gunung A. Ya misal untuk gunung A. Jangan-jangan gunung B juga meletus. Ya nanti kalau gunung B meletus kita cari dana lagi. Ya. Jangan bohong. Yang ketiga, dalam beberapa kali kesempatan saat saya menyampaikan firman Tuhan pada jemaat, selalu saja ada isu atau pengajaran yang saya sampaikan dibelokkan dengan pandangan pribadi gembala tersebut. Padahal saya menafsirkan ayat Tuhan berdasarkan referensi yang valid dan notabene dari sumber pengajar satu denominasi dengan gembala itu. Dia mempercayakan saya membawakan firman Tuhan, tapi selalu pandangannya yang menjadi tolak ukur kebenaran yang ditekankan kepada jemaat. Dalam hal ini berkaitan dengan mujizat Tuhan yang dia anggap itu semua tidak bisa diformulasikan. Sedangkan saya percaya bahwa mujizat Tuhan dapat diformulasikan demi kita mengerti isi hatinya. Untuk apa kita menerima mujizat tersebut? Sebab pasti ada tujuan Tuhan di dalamnya. Sedangkan beliau percaya mujizat terjadi tanpa suatu alasan. Dan sebab apapun karena mujizat hak penuh Tuhan. Ya, mujizat hak penuh Tuhan, tetapi kalau Tuhan mengadakan mujizat itu selalu ada maksud. Jadi Anda benar, selalu ada maksud. Lagi pula kalau orang bisa bertanggung jawab atas tubuhnya, dia tidak perlu minta mujizat. Misalnya darah tinggi, diabetes, ya jaga pola makan. Jangan mau gampangan saja. Makan sembarangan tapi mau mengalami mujizat, ini tidak bertanggung jawab. Ya, oke. Sebaiknya Anda pikirkan lagi kalau satu kali Anda berkhotbah, Anda membuat landasan yang lebih jelas. Kalau pendeta ini mau mengemukakan idenya, Anda sudah memiliki pagar. Jangan alasan ini, jangan alasan itu. Kalau alasan ini kekurangannya ini, alasan itu kekurangannya begitu. Kalau alasan ini yang benar, dasarnya begini. Anda harus menjelaskan lebih lengkap sehingga jemaat nangkap, dan ketika ada yang katanya meluruskan, orang tahu itu tidak lurus. Catatan, saya sudah sampaikan pergumulan-pergumulan ini kepada setiap pengurus untuk disampaikan ke beliau, akan tapi karakter beliau cenderung tutup telinga dan bersifat one man show. Pertanyaannya, apakah yang harus saya lakukan, Pak? Mungkinkah saya harus bertahan di gereja tersebut dengan segala pergumulan di atas, sedangkan saudara saya juga berjemaat di sana menginginkan saya tetap bertahan? Demikian pertanyaan saya, Pak. Mohon maaf jika terlalu panjang dan kompleks. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan diberkatilah Pak Eras beserta keluarga besar dimanapun berada. Jawaban saya untuk Anda adalah berdoa. Karena Anda itu hambanya Tuhan, milik Tuhan. Ibarat pion, Anda itu pionnya Tuhan.
Grandmasternya Tuhan yang berhak menggerakkan. Jangan coba-coba bergerak keluar dari gereja itu tanpa petunjuk Tuhan. Bukan tidak mungkin suatu hari Anda lah yang akan jadi gembala di situ. Tapi ingat, jangan ambisi menggeser orang. You tetap diam di situ. Tuhan mau Anda jadi penjaga di situ. Tapi kalau Tuhan perkenankan Anda keluar, keluarlah. Tapi menurut saya, Anda berdoa dulu minta hikmat. Ya, jangan keluar dari gereja itu sampai Tuhan memberikan komando. Ya, ikuti terus Truth ID, nanti Anda akan mendapatkan banyak hikmat. Ya, sehingga ketika Anda berkhotbah, orang berkata bahwa khotbah Anda berbeda karena khotbah Anda berkuasa. Oke. Pertanyaan yang berikut, Salam Pak Erastus, kami sepasang suami istri dengan umur pria 30 tahun dan wanita 28 tahun. Menikah selama hampir setahun dan bergereja di GSKI di salah satu kota. Suami pegawai swasta dan istri sedang berusaha mencari sumber income tambahan. Saat ini kami masih menunda memiliki anak estimasi 3-5 tahun lagi dikarenakan kami masih memiliki tanggungan cicilan rumah dan fokus alokasikan penghasilan kami untuk membayar cicilan. Berusaha hidup sesederhana semampu kami dengan tidak melupakan tanggung jawab kami dalam hal bergereja. Berusaha menabung dan melunasi sebagian hutang kami sebelum bunga KPR kami berubah menjadi bunga floating yang akan sangat membebani keuangan kami di waktu ke depan. Namun baru-baru ini kami memutuskan untuk memeriksakan kandungan istri karena ada beberapa gejala mengenai kesehatan kandungannya. Setelah pemeriksaan USG transvaginal oleh dokter terdapat penjelasan bahwa sebaiknya untuk tidak menunda anak terlalu lama karena istri terindikasi mengalami PCOS atau kemungkinan memiliki keturunan lebih rendah daripada wanita pada umumnya dan akan semakin beresiko kemudian hari juga karena ada indikasi rahim yang lemah. Kami rindu untuk memiliki anak, setidaknya seorang anak. Namun kami juga tidak bisa menepis kenyataan bahwa keuangan kami masih belum siap. Kami mencoba berserah dan tetap percaya kalau suatu saat Tuhan izinkan maka di umur berapapun kami bisa dikaruniai anak. Namun ada kalanya juga kami goyang dan merasa khawatir. Kami ingin menjadi orang tua yang bertanggung jawab kepada anak untuk memberikan hidup dan pendidikan yang layak. Bagaimana pendapat Pak Eras mengenai hal ini? Lalu kami juga ingin menanyakan pendapat Bapak mengenai child free dalam pandangan Alkitab. Terima kasih sudah bersedia membaca dan merespon pesan kami, Pak. Kami berdoa Bapak dan seluruh tim Truth ID beserta keluarga terus diberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus melayani dan menjadi berkat. Yang pertama, saya tidak tahu berapa penghasilan Anda, berapa cicilan Anda sampai Anda tidak berani punya anak. Sebenarnya saya agak bingung ya membaca ini. Kok demi sebuah rumah Anda menunda punya anak? Sebelum Anda kisahkan masalah PCOS tadi, yaitu kemungkinan memiliki keturunan lebih rendah itu, saya sempat berpikir ya sebelum saya membaca di bawah. Wanita itu kalau wanita berumur makin tua itu resiko mengandung itu lebih besar. Ya. Seberapa besar biaya anak sampai Anda menunda? Yang kedua, saya khawatir Anda tidak pernah punya anak karena Anda menunda dan merasa selalu kurang. Jadi saya sebenarnya tidak bisa memberikan nasihat karena saya tidak tahu seberapa krisisnya keuangan Anda ini. Tetapi dengan indikasi kemungkinan memiliki keturunan lebih rendah, ya, tanpa mengurangi iman saudara kepada Tuhan, tidak ada salahnya Anda mulai punya anak. Nanti baru dipikirkan ya.
Ini berbeda dengan pertanyaan yang tadi, yang orang Klaten itu. Ya pegawai negeri ya, PNS, gaji 8 juta atau sekitar itu, lalu cuma habis untuk cicil rumah. Nah ini saya juga tidak paham nih. Jelas di atas kertas dia tidak bisa. Tetapi kalau memiliki anak, seberapa sih besar biaya anak sampai Anda tidak berani punya anak? Saya jarang loh mendengar orang tidak berani punya anak karena biayanya akan besar sekali. Ya. Jadi menurut saya miliki anak, lalu berjuanglah. Nanti pasti Tuhan buka jalan. Di atas kertas masih mungkin, beda dengan orang Klaten tadi loh ya. Oke saudara, ini hanya sampai di sini ya. Episode 397 ya. Nah, sebelum mengakhiri ini, saya menghimbau bagi Bapak Ibu yang punya anak, saudara, keluarga, teman yang mau kuliah sekolah pendidikan guru agama Kristen atau sekolah teologi, STT Ekumene membuka pendaftaran baru. Bagi Bapak Ibu yang tidak mampu dan benar-benar memenuhi syarat, artinya punya kerinduan yang sungguh-sungguh, kami menyediakan beasiswa. Ya, akreditasi PAK kami itu sangat baik, akreditasi PAK kami. Dulu kami punya 9 prodi, sekarang kami bikin 6 prodi yang linear. S1 teologi, S2 teologi, S3 teologi, S1 PAK, S2 PAK pendidikan agama Kristen, maksudnya PAK itu S3 pendidikan agama Kristen. Linear dari S1 sampai S3. Oleh berkat Tuhan kami terakredited dan semua persyaratan kami penuhi dengan 6 profesor dan ada lebih dari 50 atau 40 sekian, ya saya lupa ingat doktor. Jadi kami memenuhi. Ya. Kalau Bapak Ibu mendengar hal negatif mengenai STT Ekumene, saudara bisa punya nurani itu benar atau tidak. Ya, kami sungguh-sungguh menggarap sekolah ini sebaik-baiknya. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian.